dari Adam sampai yang terakhir mati. Siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlahnya sehingga membutuhkan tempat yang lapang? Dan secara logika akal, kalau Anda melihat bola dalam bentuk bulat, itu nampaknya kurang lebar. Tapi kalau Anda kemudian menggunting bola itu kemudian meratakannya, maka nampak lebar, luas, sehingga mampu menampung banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dalam tiupan yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terjadi kejutan yang hebat di antara makhluk langit dan makhluk bumi. Dan yang pertama mendengar adalah rajulun, seorang laki-laki yang yalutu ibilahu, yang sedang memberi minum untanya. Kemudian tiba-tiba mendengar suara itu, dan suara itu menembus ke gendang-gendang telinga, kemudian mencabut rohnya. Baru kemudian masuk ke pasar-pasar, masuk ke jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah, sampai menembus ke langit. Dan setiap lapisan langit terdengar suara itu, sehingga mengejutkan semua makhluk bumi dan langit. Itulah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini dimulai hari apa? Hari Ahad. Kemudian hari Senin. 2 hari ini Allah ciptakan bumi. Kemudian Selasa dan Rabu Allah naik ke atas, kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian Kamis dan Jumat Allah kembali ke bumi, kemudian Allah ciptakan segala fasilitasnya. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada lautan, dan berbagai macam makhluk dan binatang yang ada di dalamnya. Artinya selesainya bangunan penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, pada tempo yang 6 hari saja. Diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merampungkan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat, maka Allah hancurkan pula di hari Jumat. Makanya Jumat itu sayyidul ayyam. Sampai ada riwayat setiap hari Jumat itu seluruh binatang apabila di malam hari, maka mereka yataraqqab, mereka tidak tidur. Binatang-binatang itu setiap malam Jumat tidak tidur, dan mereka berusaha untuk berusaha untuk mendengar telinga-telinga mereka, karena mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi kiamat. Baru setelah kemudian datang fajar, kemudian subuh lewat, ternyata tidak terjadi kiamat, barulah kemudian mereka bahagia. Binatang saja itu sangat tahu akan terjadi kiamat. Maksudnya karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya, tapi Rasul menyebutkan harinya, hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat dalam Islam itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kita disuruh banyak bersalawat, kita disuruh banyak beribadah, kita disuruh banyak melakukan ketaatan, bersedekah, dan begitu seterusnya. Karena memang hari ini adalah hari yang menentukan hancur dan tidaknya sebuah alam semesta ini. Tapi tentu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, tidak. Ada tanda-tanda yang harus dilalui, yang disebut dengan alamat kiamat sughra, dan ada alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kecil, ada alamat-alamat besar. Dan apabila seluruh alamat-alamat ini dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diakhiri dengan narun, sebuah api yang sangat besar, takhruju min qa'ri adnin,
au biharil Hijaj, yang keluar dari perut bumi Aden Yaman atau dari lautan Hijaj, kemudian menggiring api ini. Semua manusia, satu dunia digiring oleh api. Coba bayangkan, api ini tidak ditugaskan untuk membakar manusia. Ya, semua yang terkena terbakar. Pohon terbakar, bangunan terbakar, semua terbakar kecuali manusia. Allah tidak perintahkan api itu untuk membakar manusia. Justru api itu mengikuti. Apabila manusia berhenti, apinya berhenti. Apabila manusia jalan, apinya ikut jalan. Tapi api itu terus meringsek menggiring manusia, sampai akhirnya Allah kumpulkan di negeri yang Allah berkahi, Syam. Disitulah Ardul Mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di akhir zaman. Bumi yang sangat diberkahi, yang Rasul mengatakan tuba lisyam, tuba lisyam. Ketika kemudian mereka sudah kumpul dari berbagai macam negeri, daerah dan negara, kumpul di Ardul Syam ini, Ardul Mahsyar. Disitulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali Allah tegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Karena ingat, kiamat tidak mungkin terjadi kepada seorang mukmin. Kiamat itu tidak mungkin menimpa seorang mukmin. Karena sebelum tiupan Israfil, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menembus setiap ketiak-ketiak manusia yang memiliki iman sebiji zarah dalam hatinya, kemudian mencabut rohnya, sehingga tidak ada seorang mukmin muslim yang hidup kala itu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, fajir, fasik, yang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta. Karena tidak mungkin kiamat itu tegak sebelum Al-Quran diangkat. Dan Al-Quran nanti akan diangkat di akhir zaman, di mana ketika antum mengambil mushaf kosong, tidak ada tulisan. Ketika mau menghafalkan Al-Quran, hilang hafalannya, hilang dari dada-dada setiap manusia. Sehingga ketika itu manusia tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Quran dan apa lafaz yang harus diucapkan. Sehingga yang tersisa hanya kakek dan nenek-nenek yang sudah tua-tua. Mereka hanya menghafalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sirrun Nabi, sahabat yang meletakkan rahasia Nabi, ditanya, apakah kalimat itu bermanfaat bagi mereka, wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, aku mendengar sabda Nabi SAW, kalimat itu bermanfaat untuk mereka walaupun mereka tidak paham makna dan juga penafsiran. Manfaat kalimat itu. Padahal kalimat itu diucapkan bukan karena ilmu, tetapi kakek buyut kita mengucapkan kalimat itu karena mereka mendengar kakek-kakek buyut mereka di atasnya mengucapkannya, maka kami ikut mengucapkannya. Tetapi kalimat itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Dan itulah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang terjadi apabila tiupan sangkakala itu betul-betul ditiup? Perhatikan dalam surah At-Takwir, Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Di dunia sekarang, kalau antum menginjak bumi ini, tidak ada makhluk yang lebih kokoh dibandingkan gunung. Gunung itu makhluk Allah yang paling kokoh yang ada di bumi, karena gunung itu pasaknya bumi. Wal jibala autada, dan gunung itu dijadikan pasak. Dengan adanya gunung itulah antum bisa berjalan dengan tenang, seimbang, tanpa harus oleng ke kanan dan ke kiri, karena tidak terjadi lini dan gempa.
Coba kalau satu gunung, dua gunung dicabut, berarti pasak bumi tercabut, bumi itu bisa goncang. Mungkin kita tidak mungkin bisa berjalan dengan seimbang. Apa jadinya kalau seandainya pasak-pasak bumi itu dicabut? Kemudian Allah mengatakan kal ihnil manfush, seperti kapas yang kemudian diterbangkan dengan kipas gitu ya. Apa yang terjadi kapas itu kalau diterbangkan dengan kipas? Mana-mana amburadul kan itu ya. Maka gunung itu pada hari kiamat, wa idal jibalu suyirat, awalnya dicabut, kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibentur-benturkan satu gunung dengan yang lainnya, kemudian baru sisanya kerikil-kerikilnya, tanah-tanahnya dikembalikan kepada bumi. Itulah ihnil manfush namanya, seperti kapas yang berhamburan. Wa idal isyaru uddilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Maknanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi gila harta. Mereka tidak akan memandang rumah mewah mereka, mereka tidak akan memandang mobil megah mereka, mereka tidak akan memandang ATM dan uang-uang mereka. Mereka tinggalkan tuh. Bahkan bukan hanya itu saja, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau seandainya seseorang memiliki anak, tidak mungkin dipandang anaknya, tidak mungkin dipandang istrinya, tidak mungkin memandang ayah dan ibunya. Mereka akan lari sendiri-sendiri, karena pada hari itu Allah katakan sya'nun yughni, perkaranya berbeda. Orang memiliki kesibukan masing-masing, menyelamatkan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Sudah tidak bisa lagi orang ingin menyelamatkan masing-masing. Baru gempa saja orang sudah panik, baru tsunami yang sebagian kecil lautan dimurkakan Allah saja orang sudah luar biasa ketakutannya. Bagaimana kalau seandainya satu bumi digoncangkan, digempakan, semua lautan ditumpahkan, semua bintang dijatuh-jatuhkan? Apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Terjadi kehancuran hebat, ikhwan. Allah mengatakan wa idal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Tentu ini kelak pada hari kiamat ketika yaumul hisab. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idan nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Maksudnya begini, ruh pada hari kiamat dihancurkan tidak? Tidak. Salah satu makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat saat tiupan sangkakala itu ada beberapa makhluk. Salah satunya ruh tidak akan dihancurkan, termasuk danabul insan, tulang ekor setiap manusia. Kayak antum itu punya tulang ekor, itu tidak akan hancur, karena kita dibangkitkan dari tulang ekor itu. Kemudian al-jannatu wan nar, kemudian arash, kemudian kursi, dan begitu seterusnya. Ada berapa makhluk tidak dihancurkan Allah, salah satunya ruh. Pertanyaannya, kemana ruh itu ketika terjadi tiupan sangkakala itu? Maka ulama mengatakan, adapun ruhnya orang-orang yang beriman maka melesat fil illiyin, di tempat yang paling tinggi. Adapun ruhnya orang-orang kafir maka diletakkan di sijjin. Baru setelah tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan, Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, ketika dari tulang ekor manusia bangkit, kemudian di situ Allah lesatkan setiap ruh ke jasad-jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa yang dibunuh. Maksudnya kelak pada hari kiamat setelah tiupan yang kedua kalau ini. Termasuk wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar. Kemudian wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ingat, langit itu hanya ada di bumi. Ketika di padang mahsyar sudah tidak ada langit lagi, karena yang ada hanyalah arsy Allah yang menaunginya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan.
wa idal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan, alimat nafsun ma akhdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan. Artinya ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, antum coba lihat alam semesta ini dengan berbagai macam keindahannya. Kalau antum ke kampung lihat sawah dengan hijaunya luar biasa, lihat gunung dengan menjulangnya, lihat langit dengan tanpa tepinya gitu. Kalau terjadi tiupan sangkakala pertama, ikhwan, maka pemandangan sawah-sawah, kebun-kebun, taman-taman itu akan hancur. Lalu kemana kebun-kebun itu? Lautan yang Anda pandang hari ini akan diluapkan ke bumi dan akan dihancurkan. Lalu kemana lautan yang indah itu? Begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan yang menjulang tinggi-tinggi itu. Kemana gunung pergi? Apalagi perkara-perkara kecil, rumah, kendaraan, kekayaan, tentu akan lebih hancur lagi. Maka dari sini, kenapa kemudian Islam itu sangat menekankan beriman kepada hari akhir? Supaya ada persiapan. Karena setiap nabi dan rasul itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, kapan kiamat. Termasuk Nabi SAW. Datang A'rabi, seorang Arab Badui, kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, mata sa'ah. Rasul, kapan sebenarnya kiamat itu? Rasul tidak suka jawab, Rasul berpaling sampai 3 kali. Maksa Arab Badui ini bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Tapi Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak punya pengetahuan. Nabi SAW hanya mengatakan, wa ma'adadtalah, kau dari tadi tanya kiamat itu, apa yang kau siapkan sebenarnya? Apakah engkau bertanya tentang hari kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta? Gunung dihancur-hancurkan, lautan diluapkan, bumi digempakan, langit digulung, bintang dijatuhkan untuk melihat itu? Bukan itu. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adadtalah, apa yang kau siapkan? Kau bertanya dari tentang kiamat itu. Orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada yang kau siapkan wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, ketika dia mengatakan la syai'a, tidak ada wahai Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai, kalau kecintaanmu jujur. Dari sini bahwa kapan tiupan sangkakala pertama itu ditiup tidak ada yang tahu, akan tetapi Rasul sudah mengisyaratkan dengan sabdanya, ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul, saya dengan tegaknya hari kiamat seperti 2 jari ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan sababah wal wusta, sababah, wusta, kemudian dirapatkan seperti ini, saking dekatnya. Karena sudah tidak ada nabi sepeninggal beliau dan tidak ada umat baru melainkan umat beliau sampai kiamat. Makanya Nabi SAW ketika dibangkitkan, disitulah Israfil mulai meletakkan moncong di mulutnya. Makanya Rasul mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarna, bagaimana mungkin aku bisa merasakan lezatnya hidup kalau peniup sangkakala sudah siap meniupkan sangkakala itu? Artinya bahwa kiamat sudah dekat. Dekatnya kapan, wallahu a'lam, kita kan tidak tahu. Tapi jangan pula jadi peramal menentukan tentang kejadian kiamat itu dengan menentukan tanda-tanda besar akan berlaku di tahun ini, di bulan Ramadan atau apalah namanya, sampai akhirnya tidak terjadi. Karena memang Rasul yang sendiri mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya kapan kiamat. Tapi ini harus kita imani. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil, apa saja tanda-tanda kiamat besar. Kemudian setelah terjadi kiamat, bagaimana situasi alam kubur. Setelah terjadi trompet yang kedua, bagaimana situasi di padang mahsyar. Kemudian masuk ke surga dan neraka. Tentu ini pembahasan yang panjang sekali, dan kita akan buat silsilah tentang hari kiamat khusus untuk kajian pagi.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.